Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi kebaikan. Walaupun sebetulnya di hadapan kita ini ada guru-guru hebat, guru-guru besar, yang saya juga mendengar ceritanya menjadi inspirasi buat saya. Tetapi terkadang yang berbicara tidak lebih tahu daripada yang mendengar. Saya pernah membaca kisah kecil Imam Al-Ghazali. Suatu subuh pernah mengajarkan ilmu di sebuah masjid, mengajarkan ayat-ayat Allah kepada jamaahnya. Setelah selesai mengajar, salah satu di antara jamaahnya mengangkat tangan dan bertanya, "Ya Syekh, saya ingin bertanya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kulla yawmin huwa fi sya'n." Setiap hari Allah sibuk. Maka saya ingin bertanya, Masya'Allahu yawm, apa kesibukan Allah pada hari ini? Kemudian Imam Al-Ghazali merasa ini pertanyaan belum pernah beliau dengar, dan beliau mengatakan, beri saya waktu hatta ghad, sampai besok. Kemudian malamnya Imam Al-Ghazali mencoba untuk mencari jawabannya dari ayat, dari hadis, dari pendapat para ulama, tidak menemukan jawaban apa kesibukan Allah hari ini. Hari kedua setelah selesai mengajar di salat subuh, orang itu bertanya lagi, "Ya Syekh, apa kesibukan Allah hari ini yang Allah sebutkan kulla yaumin huwa fi sya'n?" Kata Imam Al-Ghazali, beri saya waktu 1 hari lagi. Maka setelah 3 kali berturut-turut, malamnya sebelum mengajarkan ilmu setelah subuh, Imam Al-Ghazali sebelum tidur salat 2 rakaat. Kemudian salawat kepada Nabi. Kemudian berdoa kepada Allah agar diberikan faham apa maksud dari kulla yaumin huwa fi sya'n. Setelah itu Imam Al-Ghazali tidur. Di dalam tidurnya Imam Al-Ghazali bermimpi ketemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian di dalam mimpi itu Nabi mengajarkan kepada Imam Al-Ghazali, "Wahai Aba Hamid, wahai Muhammad, apa yang ditanyakan kepadamu oleh orang itu?" Kemudian orang itu, Imam Al-Ghazali menjawab, dia bertanya tentang makna kulla yaumin huwa fi sya'n, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, jawablah kepada dia, setiap hari Allah sibuk membukakan pintu ampunan untuk hambanya yang berbuat dosa di siang hari dan diampuni di malam hari. Yang berbuat dosa di malam hari diampuni di siang hari. Setiap hari Allah sibuk membukakan rahmat bagi hamba-hambanya yang menginginkan rahmat Allah. Setiap hari Allah bertanya, hal min ta'ib, hal min bihajah. Dan setiap hari Allah mengangkat derajat satu kaum dan merendahkan derajat kaum yang lain. Sampaikan jawaban itu kepada orang yang bertanya. Bangun dari tidur, Imam Al-Ghazali sangat senang, merasa sudah mendapatkan jawaban yang luar biasa langsung dari Rasulullah melalui mimpi. Selesai sholat subuh, Imam Al-Ghazali mengajarkan ilmu seperti biasanya. Lalu di akhir Imam Al-Ghazali bertanya, gimana orang yang kemarin bertanya kepada saya tentang ayat Al-Quran? Orang itu mengangkat tangan, saya ya Syekh, coba ulang pertanyaanmu. Dia mengulang pertanyaannya, kemudian Imam Al-Ghazali menjawab dengan lancar, persis seperti yang diajarkan di dalam mimpi beliau. Setelah selesai Imam Al-Ghazali menjawab, orang tersebut mengatakan, ya Syekh, banyak-banyaklah berselawat kepada orang yang telah mengajarkan itu kepada Anda di dalam mimpi. Imam Al-Ghazali kaget. Bagaimana dia tahu isi mimpi saya? Bagaimana dia mengerti apa yang saya alami? Bagaimana dia tahu dari mana jawaban itu saya dapatkan? Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan, bisa jadi seseorang mengajarkan fikih kepada orang yang lebih faqih daripada dia. Bisa jadi seseorang mengajarkan Al-Quran kepada orang yang lebih akrab daripada dia. Bisa jadi seseorang mengajarkan ilmu kepada orang yang lebih alim daripada dia. Jadi saya di sini adalah seseorang yang sedang belajar dan hanya mendapatkan kesempatan yang sangat langka bisa berbicara di hadapan guru-guru saya
teladan-teladan dan inspirasi saya dan inspirasi kita semuanya. Saya ketika mendengar cerita dari Ustaz Firman tentang perjuangan Kanda Buya Muhammad Ghazali, bagaimana awal-awal IBS ini dibangun 2008 ya, Ustaz, Masya Allah. Saya merasa bahwa apa yang dilakukan di 2008 itu adalah sebuah karya yang mungkin kita tidak pernah terbayang akan sebesar ini. Tapi saya tidak melihat 2008-nya. Saya melihat adalah Ustadz Buya Muhammad Ghazali adalah wakaf ataupun buah dari pohon yang ditanam sekitar 15 atau 20 tahun sebelumnya. Beliau adalah hasil dari sebuah perjuangan dari guru beliau sebelumnya. Beliau adalah amal jariah. Beliau adalah kebaikan yang sudah diniatkan oleh guru beliau 20 atau 15 tahun sebelumnya. Dan saya yakin guru beliau bukan hanya punya satu murid, tapi punya beberapa murid, yang mungkin setiap murid itu punya karya-karya besar seperti Buya kita, Buya Muhammad Ghazali. Kemudian saya juga membayangkan dulu 23 tahun yang lalu, karena saya lulus SMA tahun 2000 ke Mesir bareng dengan Ustaz Firman tahun 2000 juga. Pulangnya pun sama 2006. Walaupun lulus 2004 tapi masih betah. Jadi 2 tahun nggak mau pulang dulu walaupun udah selesai. Nunggu istri saya masih S2 juga di Al-Azhar. Jadi 2006 baru pulang. 23 tahun yang lalu, sebelum kita lulus dari pondok pesantren di Aceh, guru saya, murabi saya pernah bilang gini, wahai anak-anakku, Ustadz tidak melihat kalian siapa yang ranking 1 hari ini, tapi Ustadz melihat kalian siapa yang akan punya karya terbaik 15 atau 20 tahun dari sekarang. Yang paling baik di antara kalian bukan sekedar yang paling besar, yang paling tinggi nilainya hari ini, tetapi yang paling baik di antara kalian adalah yang paling besar karyanya, yang paling bermanfaat, yang paling tinggi kebermanfaatannya di antara kalian 20 tahun dari sekarang. Akhirnya semua kita tertantang. Ini adalah speech kelulusan yang diberikan oleh guru kita, taujihat dari guru kita. Sejak itu setengah dari kelas saya itu berangkat ke Mesir. Ada yang jalur beasiswa, ada yang jalur pribadi. Setengah dari satu kelas itu yang laki-laki semuanya ke Mesir, setengahnya. Beberapa ada yang di Eropa, ada yang di Taiwan, ada yang di Australia, ada yang di beberapa negara. Dan waktu itu Aceh mendapatkan beasiswa S2 yang sangat banyak dari pemerintah setelah tsunami di luar negeri. Setelah 15 sampai 18 tahun kemudian, kami pulang lagi. Di antara kami, kecuali saya, yang lain udah pada sukses, akademiknya hebat-hebat. Ada yang doktor, ada yang dokter spesialis, ada yang seorang peneliti, ada yang jadi dekan, dan seterusnya. Mereka adalah orang-orang yang hebat. Ketemu lagi dengan Ustaz. Kemudian Ustaz mengatakan, inilah yang saya tunggu dari kalian sekitar 20 tahun yang lalu. Maka di sini saya belajar dari Ustaz Muhammad Ghazali, dari guru saya, dari para asatidz di sini. Apa yang dibangun di IBS bukan sekedar sebuah madrasah. Apa yang dilakukan oleh para guru kita, asatidz kita di sini bukan sekedar membangun sebuah sekolah, tetapi membangun sebuah masa depan. Tetapi membangun sebuah fondasi peradaban. Bahkan para ulama suka menyebut madrasah itu sebagai rahimnya peradaban. Sehingga dari rahim itulah lahir para rijal, lahir para kesatria, lahir para pemimpin, lahir orang-orang hebat di masa yang akan datang, 15-20 tahun dari saat itu. Dan hari ini saya melihat itu luar biasa di IBS. Punya lahan yang Masya Allah lebih dari 20 hektar. Yang awalnya 2,5 hektar, Allah mudahkan sampai 20 hektar lebih.
punya siswa yang sekarang aktif sekitar 1.500, kalau digabung dengan yang sudah lulus lebih dari 3.000. Saya hanya membayangkan Indonesia ini dipegang oleh 3.000 lulusan IBS akan jadi sehebat apa. Coba kita bayangkan 1.500 siswa IBS, sepertiganya saja, ini hanya ilustrasi ya, sepertiganya ketika mereka mengambil peran 10 tahun lagi, 15 tahun lagi Indonesia, sepertiganya misalnya di antara mereka masuk ke dunia politik, menjadi politikus yang adil, islami, yang menjadi rahmatan lil alamin, sepertiganya. 500 itu berarti sudah memenuhi dewan di pusat anak IBS. Sepertiganya lagi, mereka menjadi pengusaha. Mereka memiliki usaha-usaha yang sukses dengan omset yang besar, yang kebermanfaatannya balik lagi kepada umat. Maka 500 pengusaha itu sudah menjadi satu asosiasi yang besar. Yang hari ini kita mengenal sahabat-sahabat saya juga di HIPMI, teman-teman dari Kadin dan seterusnya. Mereka adalah orang-orang yang ketika berkolaborasi membuat sebuah karya besar untuk Indonesia. Sepertiga saja. Sepertiganya lagi adalah menjadi para pendidik, menjadi dosen, menjadi peneliti, menjadi guru, ustadz, ulama, dai. Akan jadi sehebat apa Indonesia dari lulusan-lulusan yang memiliki visi bahkan sejak mereka awal dididik. Jadi Indonesia ini punya harapan yang sangat besar, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Salah satu di antara harapan besar Indonesia itu ada di antara anak-anak muda yang menjadi siswa atau santri hari ini. Di tangan mereka lah Indonesia akan menjadi sesuatu. Sehingga kalau anak muda kita sekarang menghabiskan usia mudanya hanya di depan kamera untuk joget, lalu mereka menjadi sad boy, bisakah kita bayangkan 10-15 tahun lagi Indonesia akan jadi seperti apa? Kalau anak mudanya hari ini adalah anak-anak muda yang senangnya goyang, muncul istilah pargoy dan seterusnya, kebayang nggak 15 tahun lagi anak muda Indonesia akan jadi seperti apa? Saya sejak pulang dari Mesir, dulu dapat amanah dari dosen dakwah saya. Saya punya dosen favorit. Dosen saya ada dua yang favorit saya. Yang pertama adalah Dr. Abdul Rahman Uwais. Semoga beliau mendapatkan pahala syahid. Beliau terbunuh dalam Rabi'ah. Saya satu kawasan dengan beliau, tinggalnya di daerah Matoriyah. Belajar juga di masjid beliau selain di kampus. Beliau mengajarkan tafsir. Dosen kedua favorit saya di Al-Azhar itu adalah Dr. Ahmad Zaid, dokter dakwah. Sebelum saya pulang, padahal saya ngambilnya jurusan tafsir, tapi senangnya di fakultas dakwah. Sebelum saya pulang, beliau nitip satu amanah ke saya. Kata beliau, dulu nama saya di Mesir bukan Hanan, Ustaz, Bilal. Saya suka azan di Bronx, makanya dipanggilnya Bilal. Jadi namanya berubah-ubah. Ustaz Firman pasti nggak kenal Hanan itu mana sih, karena nggak ada Hanan di Mesir. Bilal, kata beliau, kalau kamu pulang ke Indonesia, saya titip satu amanah kepada kamu. Apa, dokter? Buatlah satu program dakwah khusus untuk anak muda di Indonesia. Padahal saya bukan mahasiswa yang pintar, bukan yang nilainya mumtaz, bukan yang paling sering muncul di kelas. Mungkin karena sering ngobrol di luar kelas saja. Sehingga beliau mengatakan, saya titip ke kamu satu amanah, buatlah program khusus buat anak muda di Indonesia. Nggak usah mikir yang lain-lain. Sehingga ketika saya pulang dari Mesir 2006, hal yang pertama saya lakukan adalah saya ingin meriset anak muda di Indonesia. Saya tidak mau membuat program yang sifatnya hanya spontan. Saya ingin membuat program yang sifatnya sustain. Ada kurikulumnya sampai 20 tahun ke depan, 15 atau 20 tahun ke depan. Ada periodisasi yang akan kita berikan kepada anak muda untuk dakwah. Mulailah saya belajar lagi, riset tentang dunia anak muda, masuk ke tengah-tengah dunia anak muda. Saya mulai belajar dunia anak muda, hobinya apa? Oh, ternyata skateboard, saya main skateboard. Ustadz pertama di dunia yang main skateboard itu ada di Indonesia. Walaupun nggak penting. Saya main skateboard.
Setelah selesai main skateboard, senang main skateboard, mengerti dunia street culture, Rastafarian. Oh, seperti ini anak street. Oh, ini hal-hal yang menurut mereka bid'ah. Oh, ini hal-hal yang menurut mereka itu batil. Ini yang bikin mereka ilfil. Ini adalah tokoh-tokoh mereka. Sehingga saya mulai paham tentang dunia anak muda. Kata mereka, ada yang lebih tua daripada skateboard. Apa? Surfing. Skate itu lahir gara-gara ketika ombaknya cukup kecil, mereka nggak bisa main. Akhirnya mainnya di bowl namanya, main skate. Berarti ada yang lebih tua. Sejarahnya apa? Surfing. Saya belajar surfing. Sampai ke gulung ombak, kehantam batu, karang, dan seterusnya, berdarah-darah. Sampai saya ngerti tentang dunia anak-anak surfing. Lalu main lagi anak motor, anak gunung, dan seterusnya. Main free dive, cliff dive, loncat dari tebing. Yang ekstrim-ekstrim dipelajari demi untuk riset dunia anak muda itu kayak gimana. Akhirnya saya menyimpulkan anak muda itu ada 4 ring. Ring 1 adalah aktivis. Banyak di masjid, di kampus, di sekolah, di organisasi, di pesantren. Ini ring 1. Ring 2 adalah anak yang sudah ngaji, hijrah, tetapi tidak mau jadi aktivis. Ring 3 anak main, anak nongkrong, anak gaul. Dan ring 4 cenderung ke arah kriminal, baik kriminal fisik maupun kriminal pemikiran, yaitu liberal. Dari 4 ring ini akhirnya saya memutuskan saya akan berdakwah di ring 3 dan ring 4. Tidak di ring 1 dan ring 2. Kenapa? Ilmu saya terbatas. Saya nggak bisa bikin pondok pesantren karena saya bukan kiai, karena saya bukan alim. Saya hanya dai biasa. Kemudian akhirnya saya putuskan saya akan bikin dakwah khusus di ring 3 dan ring 4 dengan metode yang cocok buat mereka. Dulu di Mesir saya pernah hadir sebuah mu'taqal, judulnya pentingnya tajdidul mustalahat di dalam dakwah. Pentingnya pembaharuan istilah dalam dakwah. Ayat yang disampaikan waktu itu, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Menggunakan lisanul qaum, bahasa kaumnya, diksi kaumnya. Karena kaum saya ring 3, ring 4, anak main, anak nongkrong, anak jalan, bahkan cenderung kriminal seperti geng motor, saya mencoba menerjemahkan beberapa diksi dakwah ke terjemahan bahasa mereka. Mulailah ada poster sharing namanya nongkrong di masjid. 2015 belum common tren hijrah. Nongkrong di masjid. Sebagian mempertanyakan, kenapa di masjid kok nongkrong? Bukannya ibadah, bukannya iktikaf. Saya nanya, majelis itu bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Indonesianya duduk bersama-sama. Bahasa anak mudanya nongkrong, sama. Majelis duduk nongkrong, hanya beda terjemah. Oh iya ya, katanya oke, gak apa-apa. Nongkronglah di masjid. Anak muda dulu senangnya nongkrong. Nongkrong itu lifestyle. Cuman ada yang positif, ada yang belum positif. Saya nggak suka mengatakan kalimat negatif. Ada yang positif, ada yang belum positif. Yang belum positifnya apa? Nongkrongnya di beer house, nongkrongnya clubbing, nongkrongnya nonton konser, datang jungkuk. Mereka ngantri panjang tuh, Masya Allah, sampai di bandara mereka nunggu Justin Bieber. Itu nongkrongnya anak muda. Sehingga bahasa nongkrong common di telinga anak muda. Ketika kita ajak nongkrong di masjid, mereka tidak merasa ini sesuatu yang gap. Mulailah masjid ramai dengan anak-anak muda. Ring 3, ring 4. Indikasinya apa? Perempuannya tidak berjilbab, sehingga kita nyebut bahasanya cewek, sedangkan laki-lakinya tatoan. Kalau yang datang ke majelis saya waktu itu sudah hijab panjang, saya anggap metode saya belum efektif. Kalau yang datangnya nggak berjilbab, yang datangnya dandan abis, yang datangnya tatoan, insya Allah berarti sudah sesuai dengan harapan. Allah yang mendatangkan mereka. Mulailah waktu itu gerakannya pertama ke anak geng motor di Jawa Barat. Satu geng motor jumlahnya lebih dari 50.000 anggota. Ada 4 geng motor. Dan geng motor ini sudah rekrut dari sejak kelas 1 SMP sampai S3. Karena di antara mereka ada yang dokter juga, ada yang master, but well educated. Tetapi masa remajanya, masa SMP SMA-nya, mereka tergabung dengan geng motor, bukan senang motor, senang tawuran. Karena kalau yang senang motor namanya bukan geng motor, klub motor. Beda antara geng sama klub. Kalau klub senangnya misalnya motor besar,
motor metik, motor apa, mereka ngumpul dengan jenis motor yang sama. Kalau geng motornya beda-beda, tapi semangatnya sama, yaitu semangat tawuran. Ada briges, ada STC, ketemu di jalan, bacok. Sehingga saya merasa bahwa siapa yang mau ngajak mereka pulang ke Allah? Mereka adalah orang-orang yang rindu ingin pulang ke Allah tapi nggak tahu jalan. Karena yang ngajak mereka pulang ke Allah teriak-teriak di atas mimbar. Mereka nggak tahu jalan menuju ke mimbar. Harus ada yang menjemput mereka ke tempat mereka. Dan ternyata mereka tidak defense. Ketika kita jemput, mereka semangat untuk pulang ke Allah. Saya bikin waktu itu masih ada almarhum Ustaz Arif Ilham, sebuah pengajian khusus anak muda namanya Briges Berzikir. Geng motor, Briges Berzikir. Saya pikir paling hadir 20-30 anak, ternyata 3.000 anggota Briges ikut ngaji dengan Ustaz Arif Ilham. 2.000 ada di dalam masjid, 1.000-nya di luar masjid. Karena masjidnya masih kosong. Saya tanya, kenapa kalian gak masuk ke masjid? Apa jawaban mereka? Ustaz, kami ini orang-orang kotor, gak merasa layak masuk ke tempat suci. Saya bilang masjid itu bukan tempat orang suci. Masjid itu tempat orang bersuci. Orang yang mutahharin, orang yang ingin menyucikan diri mereka. Maka datanglah, masuklah, gak apa-apa. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang. Qul ya ibadiyalladzina asrafu akhirnya saya tausiah di luar masjid. Ustaz Arifin tausiah di dalam masjid, saya tausiah di luar masjid. Mereka mulai masuk. Alhamdulillah sejak itu geng motor berubah menjadi ormas yang resmi yang di dalamnya ada divisi dakwah. Untuk pertama kalinya geng motor punya divisi dakwah. Amanah dari guru saya Dr. Ahmad Said. Selesai geng motor, alhamdulillah empat-empatnya mereka mulai hijrah secara ofisial, walaupun anggotanya nggak 100%. Kita bikin mu'akhar baina geng motor, persaudaraan, karena itu salah satu program Nabi di Madinah, mempersaudarakan antara geng motor. Kalau dulu mempersaudarakan antara Aus, Hazrat, Muhajirin dan Ansar, sekarang antar Briges, STC, Moonrakers, GBK. Kapan terjadi acaranya? Kita kasih nama Ngabuburait. Sambil nunggu waktu berbuka, kita bikin semacam konser. Waktu itu masih ada Ustaz Ahmad Hariawan, Gubernur Jawa Barat, bareng dengan Ustaz Aher. Kita ajak tokoh-tokoh anak-anak geng motor, mu'akhar, deklarasi damai. Akhirnya mereka damai. Selang beberapa lama kemudian pandemi. Jadi pembinaan terhadap teman-teman geng motor berhenti sejak pandemi dan kriminal mulai naik lagi. Dan terakhir Bandung cukup mencekam dengan kriminalitas. Selain geng motor, kita mencoba untuk mempersaudarakan juga supporter bola. Mu'akhar baina Bobotoh wa Decek wa baina Aremania wa Bonek. Mempersaudarakan di antara supporter bola. Tahukah kita berapa jumlah supporter bola itu? Karena dirinya juga Pekanbaru juga ada. Jawa Barat, Bobotoh itu anggotanya lebih dari 3 juta orang. Karena Jawa Barat provinsi yang paling besar di Indonesia, anggota Bobotoh aja lebih dari 3 juta di seluruh Jawa Barat. Sehingga kalau bisa mengakhirkan baina dua supporter bola ini, Masya Allah. Tapi qadarullah karena pandemi saya baru selesai, baru mampu sampai ke teman-teman Bobotoh. Tapi itu juga dampaknya luar biasa, bukan karena saya, karena memang mereka tangan untuk pulang pada Allah. Yang terjadi apa? Alhamdulillah ketika tokoh-tokohnya sudah mulai hijrah, panglimanya yang biasanya nggak pakai baju, tatoan, nabuh drum gitu di depan stadion, kemudian yang lain semuanya bernyanyi yel-yel. Alhamdulillah panglimanya umrah, kemudian hijrah. Tadinya namanya Yana Boal, setelah hijrah menjadi Yana Omar. Sebelum hijrah Yana Boal menjadi Yana Omar. Ketika umatnya sudah hijrah, amirnya sudah hijrah, sebagian besar dari anggota-anggotanya yang senior-senior hijrah. Termasuk pemain Persib hijrah, mulai ngaji ke masjid kita, mulai belajar Al-Quran, mulai bikin ta'lim. Dan terakhir yang luar biasa adalah karena mereka sudah jadi basis sosial, mereka bisa merubah kebijakan. Apa kebijakannya? Merubah jam tanding. Yang tadinya tanding menjelang maghrib, sehingga pasti maghribnya kelewat, akhirnya mereka desak untuk berubahlah jam tanding Persib. Kalau lagi tandang, tandingnya setelah maghrib.
Karena mereka sudah ada antusiasme untuk sholat maghrib, kita sediakan masjid portable di depan stadion dengan tempat wudhu juga yang kita sediakan secara darurat. Alhamdulillah, walaupun nggak semuanya, tapi ada ratusan, bahkan hampir 1.000 orang dari mereka sebelum bertanding sholat jamaah dulu di luar stadion. Masuk ke stadion, apa yang terjadi? Karena panglimanya sudah jadi Umar, sebelum pertandingan Persib, dia tidak lagi memimpin yel-yel saja, tetapi memimpin membaca Al-Fatihah dan membaca salawat satu stadion. Cuman ada satu ekspresi yang bukan dari saya, tapi inisiatif mereka yang kemudian mereka didenda gara-gara ketika gol mengibarkan bendera Palestina. Karena ini dianggap pelanggaran, kena denda. Untuk pertama kalinya bendera Palestina berkibar dalam pertandingan bola. Lalu saya dekati anak-anak BFC. BFC itu Bandung Fighting Club. Anak-anak klub tanding tarung bebas. Alhamdulillah ketuanya dekat dengan saya, kemudian kita diskusi bareng. Untuk pertama kalinya ada pertandingan semacam UFC, tarung bebas tingkat internasional, karena petarungnya didatangkan dari Thailand, dari Amerika, dari mana-mana, dengan petarung Indonesia. Ketika mereka menang dalam setiap partainya, alhamdulillah dari 5 partai, 4 dimenangkan oleh orang Indonesia. Saya hadir. Partai yang paling berat itu melawan petarung dari Amerika. Ketika dia dikunci, saya langsung zikir, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Ketika dia bisa lepas, saya langsung takbir, Allahu Akbar. Aneh ini pertandingan tarungnya. Tapi Masya Allah, ketika dia menang, 4 petarung Indonesia yang menang itu mengibarkan 2 bendera, bendera Indonesia, bendera Palestina. Untuk pertama kalinya bendera Palestina berkibar di ring tarung bebas. Di sanalah saya mencoba untuk berdakwah fokus di anak-anak street, anak-anak skateboard, anak-anak main, anak-anak nongkrong, pang dan seterusnya. Karena saya melihat mereka kasihan. Mereka tidak mau masuk pesantren karena mereka merasa tidak mampu secara finansial. Mereka tidak masuk pesantren karena mereka merasa tidak mampu secara mungkin akademik. Mereka orang-orang yang kurang beruntung secara akademik. Akhirnya karena saya tidak bisa bikin pesantren, saya bikinlah pesan lewat tren. Bikinlah dakwah tren. 2015 akhirnya Indonesia mengalami sebuah fenomena, namanya fenomena tren hijrah. Bermunculanlah komunitas-komunitas hijrah di seluruh Indonesia. Kenapa Ustaz nggak bikin cabang Ustaz? Pemuda hijrah cabang jauh, cabang Padang dan seterusnya. Kenapa? Karena dalam metodologi membuat tren yang saya pahami, tren harus menjadi milik publik, tidak boleh menjadi milik sebuah organisasi. Sehingga pemuda hijrah sengaja disetting tidak punya cabang, tetapi gagasannya yang menjadi cabang. Kita tidak membuat cabang yayasan, tetapi membuat cabang gagasan. Afiliasinya bukan organisasi, tetapi afiliasinya adalah sebuah idealisme dan sebuah keyakinan. Akhirnya berkembanglah tren hijrah di seluruh Indonesia. Sehingga namanya beda-beda. Ada yang datang ke saya, Ustaz kami ingin bikin cabang pemuda hijrah di tempat kami. Jangan, saya bilang. Saya tidak ingin membesarkan yayasan. Saya ingin membesarkan gagasan. Coba bikin dengan nama kalian sendiri. Semakin variatif, semakin bagus. Tetapi punya keyakinan yang sama, yaitu keyakinan untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dulu saya belajar dari Dr. Ahmad Zaid. Beliau kebenaran adalah Ketua Asosiasi Dakwah Pemuda se-Afrika. Jadi beliau Ketua Asosiasi Dakwah Pemuda se-Afrika, dan saya coba walaupun enggak talaki amat, tapi seringlah duduk bareng dengan beliau, walaupun enggak mulazamah. Apa yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman guru di sini adalah cobalah ajarkan visi kepada murid-murid kita. Ternyata nggak pernah saya bayangkan visi yang diberikan oleh guru saya ketika saya masih lulus pondok dulu, itu membekas sekali bagi saya, menjadi guidance saya untuk berbuat sesuatu setelah saya lulus. Dan yang diberikan juga oleh guru saya di Al-Azhar sebelum saya lulus, itu juga menjadi guidance bagi saya untuk berbuat sesuatu setelah saya lulus. Itu penting sekali. Jadi ustaz saya di pondok, dosen saya di Al-Azhar punya sebuah pesan yang sama.
saya tunggu kamu 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, kamu jadi apa, berbuat apa. Bukan sekedar mendapatkan gelar dan ijazah. Ajarkan visi kepada anak-anak dan siswa-siswa kita. Ini juga yang kita bisa baca di dalam kisah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah bersama putranya Ismail alaihissalam. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'id minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Apa visinya? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kalimat visinya adalah Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ternyata Nabi Ibrahim sudah bicara tentang Rasulullah Muhammad sejak beliau bersama dengan Ismail. Mengharapkan, ya Allah, jadikan negeri ini berkah. Dan salah satu faktor keberkahannya, utuslah ke tengah-tengah penduduk negeri ini seorang Rasulan yang mengajarkan kepada mereka kebenaran, ya Allah. Itu doa Ibrahim. Bahkan kalau kita baca sekarang di dalam beberapa penemuan arkeolog, ada penemuan satu batu yang bentuknya seperti penemuan satu batu yang bentuknya seperti kayu. Ternyata kata para arkeolog ini adalah kayu dari kapal Nabi Nuh yang tersisa. Ada beberapa lembar kayu yang sudah menjadi fosil batu. Di salah satu lembar kayu itu, di antara sekian banyak lembar kayu, ada satu kayu yang masih utuh sekali. Dan di lembar kayu itu ada tulisan Muhammad. Ternyata sejak zaman Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, para anbiya, para rasul, nama Muhammad selalu dibicarakan. Nama Muhammad selalu disampaikan, dinubuatkan kepada pengikut mereka. Kenapa? Inilah visi. Bahwa puncak dari kemenangan tauhid, puncak dari dakwah yang paling sempurna, puncak dari risalah yang paling hebat itu ada di zaman Muhammad SAW. Itulah yang selalu disampaikan oleh para anbiya. Begitu juga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bicara tentang gerbang Yaman. Nabi Muhammad bicara tentang Syam. Nabi Muhammad bicara tentang Istana Putih, Istana Merah, Konstantinopel, Roma, dan seterusnya. Itu semuanya adalah visi. Dan tahukah kita kapan Nabi membicarakan visi kepada umatnya, kepada sahabatnya? Justru ketika beliau masih dalam keadaan susah. Ketika Nabi hijrah, dikejar-kejar oleh Suraqah bin Malik. Justru ketika itu Nabi menawarkan kepada Suraqah, wahai Suraqah, gimana kamu jika memakai pakaian Raja Kisra, Raja Persia? Nabi bicara visi. Ketika menggali parit Khandaq, ada batu yang tidak bisa dibelah, kemudian dengan izin Allah Rasulullah membelahnya. Maka Nabi melihat kilatan-kilatan tentang visi di masa depan. Sehingga murid-murid Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, generasi setelah Rasulullah, mereka jadikan visi Rasul sebagai guidance, sebagai kurikulum dakwah mereka. Satu persatu Allah takdirkan mereka dapatkan. Salah satu di antara puncaknya adalah yang Allah berikan kepada Muhammad Al-Fatih, yaitu Konstantinopel. Tetapi yang menginginkan Konstantinopel bukan hanya beliau. Sejak zaman Abu Ayyub Al-Ansari sudah menginginkan Konstantinopel. Makanya Abu Ayyub datang ke sana jauh-jauh, tetapi tidak Allah takdirkan di zaman beliau. Walaupun bukan kalah, kaum muslimin tidak pernah kalah. Karena kemenangannya ada dua, antara di dunia atau di akhirat. Tetapi Allah tidak takdirkan untuk Abu Ayyub Al-Ansari, Allah takdirkan untuk Muhammad Al-Fatih. Artinya dari zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai Umayyah, Abbasiyah, Seljuk, kemudian Ottoman, baru di tangan Muhammad Al-Fatih hal itu diwujudkan. Ini namanya visi. Visi apa yang sudah kita berikan kepada murid-murid kita, kepada generasi muda kita, tentang Indonesia kita, tentang hebatnya negara ini untuk memimpin dunia sebagai peradaban terhebat, karena kita adalah negara yang besar dengan jumlah penduduk dan jumlah pemuda yang paling besar. Saya beberapa kali datang ke Jepang dan dapat gosip tentang Jepang.
dari orang Jepang langsung. Kebenaran saya di Jepang itu ada teman yang baru converting to Islam. Ketika dia awal-awal masuk Islam, dia ikut taklim saya di Jepang. Kemudian dia nanya, Ustaz, saya baru masuk Islam, tugas saya apa? Kata saya, pertanyaan kamu seperti pertanyaan Abu Bakar ketika awal masuk Islam, tugas saya apa? Maka saya akan menjawab seperti jawaban Rasul, walaupun saya bukan Nabi. Apa tugas saya adalah tugas kamu, yaitu dakwah. Cobalah buat program dakwah di Jepang untuk orang Jepang, jangan untuk orang Indonesia. Karena dia orang asli Jepang. Alhamdulillah akhirnya kemarin bulan Januari saya di Jepang, nggak sengaja ketemu dengan beliau lagi, dan beliau sudah menjadi imam masjid Jepang dan sudah bikin taklim untuk warga Jepang yang ingin belajar Islam. Jadi kemanapun kita pergi, ajarkan visi, ajarkan sebuah hope, ajarkan sesuatu yang besar, sehingga itu bisa menjadi warisan. Dan itu yang dilakukan oleh guru kita, Buya Muhammad Ghazali. Visi dengan IBS-nya, visi dengan Al-Ihsan Boarding School-nya, visi dengan apa yang ada di sini. 1.500 siswa IBS adalah tentang Indonesia 20 tahun dari sekarang. Mudah-mudahan dari IBS lahirlah para pemimpin-pemimpin peradaban, para ulama, para pemimpin-pemimpin yang adil, yang rahmatan lil alamin, orang-orang hebat yang menginspirasi, influencer terhadap orang tentang kebaikan-kebaikan, insyaallah. Barakallahu fikum. Saya ingin mengucapkan selamat kepada IBS dan Al-Ihsan Boarding School untuk 15 tahun yang luar biasa, khususnya kepada Gurunda Buya Muhammad Ghazali. Saya juga ingin belajar setelah ini kepada Gurunda banyak hal yang saya kayaknya butuh dari Gurunda, karena saya lagi membangun sekolah juga kecil, namanya Pesan Underscore Train. Orang kalau baca dikirain pondok pesantren, padahal bukan. Kita punya SD namanya Sekolah Rimba Indonesia, gratis 100% untuk yang mampu dan yang kurang mampu, sama. Jadi yang bermobil gratis, yang jalan kaki gratis, karena konsepnya emang pengen sekolah gratis. Kemudian ini udah angkatan ketiga, tahun ini saya pengen insya Allah melaunching SMA-nya, namanya 20 Mile Sociopreneur High School. 20 Mile itu diambil dari Success Before 20, untuk melahirkan calon sociopreneur, bukan entrepreneur. Karena entrepreneur tentang how to generate the money, tapi sociopreneur how to give the value. Kita ingin impactful kepada masyarakat. Akhirnya tahun ini insya Allah kita akan launching sekolah sociopreneur pertama yang ada di Indonesia. Sekolah entrepreneur udah banyak, sekolah pesantren Masya Allah luar biasa, tapi sekolah sociopreneur rasanya yang formal belum ada. Di luar negeri udah banyak, ada Asoka, ada Change Maker, ada banyak sekali, tetapi di Indonesia kayaknya belum ada yang resmi. Jadi ini insya Allah mohon banyak bimbingan juga dari Buya, semoga ini juga menjadi salah satu rangkaian peradaban. Sekali lagi selamat buat IBS, semoga ini menjadi kebaikan buat umat, kebaikan buat Indonesia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.